Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolan Rahmiawan dari kelas 12 TTL 3 akan menjelaskan materi-materi IPL sebagai berikut. Yang pertama ada distribusi primer jaringan menengah, yang kedua ada kubikel 20 kV, yang ketiga busbar tegangan menengah, dan keempat proteksi tegangan menengah. Lalu yang pertama ada distribusi primer jaringan menengah. Distribusi primer disebut juga tegangan menengah, yaitu jaringan yang menghubungkan gardu induk dengan gardu distribusi yang biasanya menggunakan tegangan distribusi 6 kV, 7 kV, 12 kV, dan 20 kV. Jaringan distribusi primer atau JTM merupakan fase 3, sedangkan jaringan distribusi sekunder atau JTR merupakan fase tunggal dan fase 3 dengan 4 kawat. Di Indonesia, umumnya tegangan yang digunakan pada sistem distribusi jaringan tegangan rendah adalah 380 atau 220 volt. Fungsinya sebagai penyalur listrik jaringan transmisi 150 kV ke jaringan distribusi yang diturunkan oleh trafo step down menjadi 20 kV untuk selanjutnya disalurkan melalui penyulang-penyulang. Lalu ada bagian distribusi primer. Yang pertama, saluran utama. Saluran utama biasa disebut sebagai penyulang utama merupakan bagian dari distribusi tegangan menengah dengan luas penampang terbesar. Lalu yang kedua, ada saluran cabang. Saluran cabang merupakan percabangan dari penyulang utama dengan luas penampang lebih kecil dari saluran utama. Lalu yang kedua ada kubikel 20 kV. Kubikel 20 kV ialah merupakan peralatan listrik yang dipasang pada gardu induk dan gardu distribusi atau gardu hubung yang berfungsi sebagai pembagi, pemutus, penghubung, pengontrol, dan pengamat sistem penyaluran tenaga listrik tegangan menengah. Lalu ada fungsi-fungsi kubikel. Yang pertama, fungsi kubikel incoming sebagai penghubung dari sisi sekunder trafo daya ke rel tegangan menengah. Kubikel outgoing sebagai penghubung dari rel ke beban. Kubikel pemakaian sendiri sebagai penghubung dari rel ke beban pemakaian sendiri. Kubikel couple sebagai penghubung antara rel 1 dengan rel 2. Kubikel PT sebagai sarana pengukuran dan pengamanan. Lalu yang terakhir kubikel bus racer sebagai penghubung antar kubikel. Lalu ada jenis-jenis kubikel. Yang pertama open type adalah kubikel yang terpasang dengan kondisi rel terlihat atau tidak dalam kompartemen yang tertutup, sehingga rel tersebut memerlukan pemeliharaan rutin, terutama pembersihan isolator tumpu dari debu kotoran. Lalu ada closed type adalah kubikel yang terpasang dengan kondisi rel yang tertutup atau di dalam kompartemen. Hal ini dimaksudkan agar rel lebih aman dan bersih karena tidak bersentuhan langsung dengan debu sekitar. Lalu yang ketiga ada busbar tegangan menengah. Busbar adalah suatu susunan konduktor yang biasanya berupa plat, tembaga, atau aluminium yang digunakan dalam sebuah panel kelistrikan untuk mendistribusikan atau menghantarkan energi listrik sesuai keperluan. Tentunya terdapat masukan dan juga keluaran dari panel listrik. Alasan menggunakan busbar adalah untuk mempermudah instalasi maupun perubahan. Sebenarnya juga bisa menggunakan kabel ukuran besar, namun tentunya sangat merepotkan untuk digunakan, karena kabel memiliki lapisan isolator yang tebal. Jenis-jenis pengaturan busbar. Ada beberapa jenis pengaturan busbar yang bergantung kepada faktor kebutuhan instalasi, tegangan voltase sistem power listrik, dan tentu saja faktor biaya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang wajib untuk dipertimbangkan dalam instalasi busbar. Yang pertama ada pengaturan busbar harus dibuat sederhana dan tentunya mudah dalam pemeliharaan. Yang kedua harus diperhatikan kebutuhan akan ekspansi daya ke depannya. Yang ketiga, instalasi dibuat seekonomis mungkin dengan tetap memperhatikan kapasitas dari panel power gardu listrik. Lalu yang terakhir, harus diperhatikan maksimum kapasitas arus yang akan dilewati.
Materi terakhir ada proteksi tegangan menengah, ialah sistem proteksi yang dilakukan kepada peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tenaga, misalnya generator, trafo, dan lainnya terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri. Sistem proteksi berperan penting dalam hal keandalan dan keberlangsungan penyaluran tenaga listrik ke konsumen. Lalu yang kedua ada bagian proteksi tegangan menengah. Peralatan utama dari perangkat sistem proteksi terdiri dari PMT, relay proteksi, CT or PT. Ketiga peralatan tersebut saling terhubung satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan sistem proteksi melalui suatu pengawatan. Dan yang terakhir, jenis-jenis proteksi trafo. Yang pertama, proteksi utama. Proteksi yang harus pertama kali bekerja untuk mengisolasi gangguan atau kondisi tidak normal pada trafo. Yang kedua, ada proteksi cadangan. Proteksi yang akan bekerja apabila proteksi utama pada sistem tenaga listrik tidak dapat mengisolasi ketika terdapat gangguan. Oke, saya cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.